العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الآباء والإخوة حفظني وحفظكم الله. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita, masih bertemakan tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, dalam permasalahan yang spesifik, yaitu berkaitan dengan tauhid at-tashri', mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya yang berhak untuk diikuti syariatnya, bukan syariat yang selainnya. Telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, bagaimana dalam ayat ini secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kekufuran terhadap taghut ini adalah syarat dari keimanan, yaitu rukun penafian. Kita ketahui bersama bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun yang harus ada secara keseluruhan, tidak bisa tidak, yaitu rukun penafian dan rukun penetapan isbat. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menjelaskan bahwasanya dipahami dari ayat ini, siapa yang tidak kufur terhadap taghut maka dia tidak berpegang dengan tauhid. Siapa yang tidak berpegang dengan tauhid maka dia murtad, waliyadzu billah. Kita lanjutkan kembali pembacaan. Berkata penulisnya rahimahullah, yaitu Syekh Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, wa minal ayati ad-dalati ala dzalik, dan termasuk di antara ayat-ayat yang menunjukkan makna yang demikian itu, ay keharusan untuk kufur terhadap taghut dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukumnya, dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki hak-hak rububiyah dan sifat-sifat rububiyah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahu min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ketika Allah jelaskan bahwasanya Allah tidak mengangkat satupun serikat sekutu dalam meletakkan syariat dan hukum, Allah pertegas yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya yang memiliki kuasa terhadap alam semesta dan seluruh makhluknya. Bagi Allah sajalah segala apa yang di langit dan di bumi, perbendaharaan langit dan bumi. Allah maha meliputi segala sesuatunya, maha melihat, maha mendengar segala sesuatunya. Tidak ada bagi makhluk itu seorang pun dari wali yang dapat melindungi, yang dapat menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukumnya serta sistemnya kepada makhluknya. Kemudian Allah katakan, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak mengambil satu pun, siapapun dia, dalam penetapan terhadap hukum-hukumnya. Kemudian Syekh berkata, fahal fil kafaratil fajaratil musyarri'in man yastahiqqu an yusafa bi anna lahu ghaibas samawati wal ard. Maka lantas jika begitu, apakah ada dari mereka para orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang keji, orang-orang jahat? Siapa mereka? Al-musyarri'in, yaitu para legislator tersebut yang merancang syariat, mengkonsep undang-undang, aturan hukum yang diberlakukan dan dipaksakan kepada manusia, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala.
disifati dengan kekafiran dan kejahatan. Maka perhatikan, apakah ada di antara mereka itu yang layak untuk memiliki sifat-sifat rububiyah tadi? Apakah mereka memiliki kuasa terhadap langit dan bumi? Tidak. Wa an yubaligha fi sam'ihi wa basarihi li ihatati sam'ihi bi kulli al-masmu'ati wa basarihi bi kulli al-mubsarat. Perhatikan pula apakah mereka yang merancang, mengatur, membuat hukum, menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala itu mampu menjangkau pendengaran dan penglihatan mereka terhadap segala sesuatu? Jelas tidak. Wa annahu laisa li ahadin dunahu min wali, dan bahwasanya tidak ada bagi seorang pun selainnya dari pelindung. Subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi dari yang demikian itu. Dari apa? Dari adanya tandingan dalam menetapkan aturan dan sistem hukum bagi makhluknya. Makanya di sini dikatakan subhanahu wa ta'ala, Allah disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari kesyirikan. Karena yang demikian itu adalah kesyirikan. Wa minal ayati dalati ala dzalika qauluhu ta'ala, dan termasuk di antara ayat-ayat yang menunjukkan keharusan mentauhidkan Allah dalam syariat dan hukum-hukumnya, Allah katakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah bersama dengan ibadah kalian kepada Allah, bersama dengan doa kalian kepada Allah, ilahan akhar, kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya, sosok-sosok yang kalian pertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi kalian taati aturan-aturan dan hukum-hukumnya, menggantikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang mentaati para musyarri', para penetap hukum, perancang undang-undang, dia yakini yang demikian itu sah, berlaku sebagai pengganti bagi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia telah menjadikan sang penetap aturan tadi, legislator tadi, sebagai ilahnya, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan kemudian di lanjutan ayat, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, dipertuhankan kecuali Dia. Menunjukkan bahwa permasalahan tahkim syariat, menunggalkan, mengesahkan, mentauhidkan Allah dalam syariatnya, itu termasuk dari tauhid la ilaha illallah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Ayat ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, lahul hukmu, hanya kepadanya lah hukum itu, hanya miliknya lah hukum tersebut, hanya baginya lah hukum itu. Tekstualnya begitu, pembatasan. Sama dengan iyyaka na'budu, bukan na'buduka, kami menyembahmu, tapi dikedepankan objeknya, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti tidak ada lagi kemungkinan atau celah sedikit pun untuk makna persekutuan padanya, nggak ada. Hanya kepadamu kami beribadah, berarti bukan kepada selainmu. Begitu pula dalam tekstual ini Allah katakan lahul hukmu, hanya miliknya, hanya baginya, hanya olehnya sajalah hukum itu. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Dikembalikan untuk apa? Untuk agar Allah menghukumi di antara kalian dengan hukumnya siapa? Dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kelak kalian akan dikembalikan untuk diadili oleh hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hukum selainnya. Di dalam ayat Malik Yaumiddin, apa artinya? Hari apa? Hari perhitungan, hari kebangkitan. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan dan hari perhitungan. Bermakna semua raja-raja di dunia ketika itu tidak ada artinya hukum-hukumnya dan aturan-aturannya. Allah tampakkan kemahadigdayaan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu itu, hanya hukumnya sajalah yang berlaku. Fahal fil kafaratil fajaratil musyarri'in man yastahiqu an yusafa bi annahu al-ilah al-wahid. Lihat, renungkan, apakah pada orang-orang kafir dan orang-orang fajir itu, para legislator perancang syariat, menandingi atau menggantikan syariat Allah, adakah yang berhak dan layak untuk disifati dengan sifat bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah? Dari sisi ya dia ditaati, diikuti syariatnya, diyakini bahwasanya syariatnya itu adalah yang layak untuk menggantikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penerapan
tabaraka rabbuna wa ta'azam wa taqaddas an yusafa akhassu khalqihi bi sifatih. Maha suci Allah, katanya Syekh, maha agung Allah Subhanahu wa taala untuk ada di sana sehina-hina makhluknya disifati dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang terjatuh dalam jenis penyimpangan ini, maka dia telah terjatuh dalam seluruh jenis kesyirikan. Jatuh dalam syirik rububiyah, jatuh dalam syirik uluhiyah, dan jatuh pula dalam syirik al-asma was sifat. Wa min al-ayati dalati ala dhalika qawluhu ta'ala dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum. Yang demikian itu apabila Allah saja yang diseru semata-mata, maka kalian kufur. Kalau kita katakan kepada mereka para penyembah kubur, ibadahilah Allah saja, mintalah kepada Allah, berdoalah meminta hajat kalian kepada Allah, apa yang akan mereka teriakan? Kamu membenci ulama, kamu tidak menghargai orang soleh. Seperti itu, tidak terima mereka. Sama, kalau kita katakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, hanya hukum Allah sajalah yang berhak untuk diberlakukan kepada manusia. Tidak boleh hukum Allah dibredel, digantikan dengan hukum selainnya. Akan terjadi apa? Terjadi pertentangan, penolakan. Makanya ayat ini mencakup itu semua. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum. Tersentak mereka. Apa-apaan ini? Menyatakan bahwa Allah saja yang berhak untuk menetapkan hukum, bahwa hukum syariatnya lah yang harus diberlakukan. Kafir. Mereka ingkar, menolak. Wa in yushrak bihi tu'minu. Tapi kalau dipersekutukan Allah itu dengan selainnya, kalian menerima yang demikian, kalian imani yang demikian. Kemudian Allah akhiri ayatnya, fal hukmu lillah. Maka hukum itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, al-ali al-kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Allah yang maha tinggi, yang berhak untuk membawahi seluruh makhluknya dengan hukum-hukum dan aturannya, dan Allah pula yang maha besar. Lihat bagaimana keterkaitan erat ayat ini dengan permasalahan hukum dan permasalahan la ilaha illallah. Fahal fil kafaratil fajaratil musyarri'ina an-nabma syaitaniyah man yastahiqu an yusafa fi a'zami kitabin samawi bi annahu al-ali al-kabir. Lihat di akhir ayat Allah akhiri dengan asmaul husna, al-ali al-kabir. Maka perhatikan kalau begitu, ada enggak dari mereka itu yang layak untuk disifati dengan al-ali al-kabir? Jelas tidak. Kalau begitu tidak layak mereka untuk dipertuhankan dengan diikuti, dibenarkan syariatnya yang ditetapkan dan dipaksakan kepada manusia untuk menggantikan syariat Allah. Subhanaka rabbina wa ta'alait an kulli ma la yaliqu bi kamalik wa jalalik. Katanya Syekh, maha suci engkau wahai Rabb kami, dan maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi kesempurnaan dan kemuliaan-Mu. Jadi syirik dalam hukumnya ini adalah bentuk penistaan kepada kesempurnaan sifatnya. Allah al-Hakim. Nah, diambil di sana tandingan sekutu selain Allah dalam permasalahan ini, tindakan tanaqus. Wa minal ayati dalah ala dzalika qauluhu ta'ala wa huwa Allah la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ditaati hukumnya, diikuti syariatnya, illahu, kecuali dia saja. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, baginya sajalah alhamdu. Maka kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna alhamdu di situ? Alnya istighraq, segala puja dan puji seluruhnya tanpa terkecuali, yang mana makhluk itu memuji dengan bahasa apapun yang berkonotasi puja dan puji, lillahi, hanya untuk Allah. Lam di situ menunjukkan mana ikhtisas, hanya untuk Allah saja. Dan ini tauhid terhadap asma dan sifat. Di antara nama-nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji, memiliki sifat terpuji. Lahul hamdu, hanya baginya lah alhamdu di dunia dan di akhirat. Walahul hukmu, dan hanya baginya lah, olehnya lah, miliknya lah hukum. Isyarat terhadap tauhid di sektor ini, tauhid hakimiyah, tauhid ilahiyah. Baginya sajalah hukum. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan segala amalan kalian berdasarkan hukum-hukumnya.
Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya afala tasma'un. Kemudian Allah gugah kesadaran manusia. Katakan, wahai Muhammad, debat itu mereka, itu orang-orang musyrik. Tidakkah kalian memandang, melihat, jika Allah menjadikan atas kalian malam itu nggak ada siangnya sampai kiamat, kira-kira siapa di sana selain Allah yang dipertuhankan, yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya? Ada tidak? Jawabannya tidak ada. Digugah dari sisi rububiyah, di mana orang yang ditanya tidak akan mampu menjawab kecuali sesuai dengan tuntutannya. Ada tidak? Tentu jawabannya tidak ada. Afala tasma'un. Kalau begitu, kenapa kalian tidak gunakan pendengaran kalian itu untuk mengambil pelajaran? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi. Katakan lagi kepada mereka, kalau seandainya Allah jadikan siang terus enggak ada malamnya, di mana kalian bisa beristirahat padanya sampai kiamat seperti itu, kira-kira siapa dia selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian pertuhankan, yang mampu mendatangkan malam bagi kalian? Jawabannya apa? Ya enggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, afala tubsirun. Kalau begitu kenapa kalian tidak gunakan penglihatan kalian untuk berfikir, dibekali pendengaran, penglihatan, akal, berfikir. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk dari rahmat Allah, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang, di mana kalian bisa beristirahat padanya dan kalian juga bisa berma'isyah, mencari rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan semoga dengan itu kalian bersyukur. Seperti apa realisasi syukur? Keseluruhan ayat ini dari awal menunjukkan kepada 3 makna tauhid. Tauhid asma wa sifat. Pada firman Allah, lahul hamdu, hanya baginya lah alhamdu. Kemudian tauhid al-ilahiyah, tauhid al-hakimiyah, itu walahul hukmu. Kemudian tauhid al-uluhiyah, ketika Allah katakan wa huwallahu la ilaha illahu, ay la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur dengan merealisasikan seluruh jenis tauhid tersebut. Fahal fi musyarri'il qawaninil wad'iyyah man yastahiqu an yusafa bi anna lahul hamda fil ula wal akhirah. Coba lihat kalian tuh, ada para legislator yang merancang undang-undang dasar itu diberlakukan dan dipaksakan sebagai aturan yang mengikat kepada manusia. Adakah dari mereka yang berhak untuk disifati dengan sifat-sifat tersebut? Baginya lah alhamdu, baginya lah yang telah menciptakan malam dan siang silih berganti. Ada tidak? Jawabannya tidak. Wa annahu huwa alladhi yusarrifu al-laila wan nahara mubayyinan bidzalika kamala qudratihi. Allah tegaskan, Allah ingin jelaskan, Allah kabarkan bahwasanya Allah yang telah membolak-balikkan malam dan siang silih berganti, di mana maksud dari itu semua Allah ingin menjelaskan kesempurnaan kudrahnya. Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa 'azamata in'amihi 'ala khalqihi, dan Allah hendak menunjukkan betapa besarnya nikmat-nikmatnya kepada makhluknya. Subhana khaliqis samawati wal ard jalla wa ala an yakuna lahu syarikun fi hukmihi aw ibadatihi aw mulkihi. Maha suci Allah sang pencipta langit dan bumi untuk ada di sana serikat sekutu baginya dalam hukumnya atau dalam peribadatan kepadanya atau dalam kerajaannya. Wa minal ayati dala ala dzalika qauluhu ta'ala inil hukmu illa lillah. Termasuk di antara yang menunjukkan yang demikian, tidak ada sekutu bagi Allah dalam syariatnya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah memerintahkan kalian agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Kita semua tahu bahwasanya tekstual nafi dan isbat ini menunjukkan pembatasan mutlak. Kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang dipertuhankan, yang berhak untuk dipertuhankan kecuali Allah, berarti tidak terkandung padanya kemungkinan. Kalau dikatakan Ustadz Mulki di dalam masjid, redaksinya seperti itu. Redaksi ini tidak menunjukkan pembatasan hanya Ustadz Mulki yang di masjid, bisa jadi ada yang lain murid-muridnya. Tapi coba dirubah tekstualnya, tidak ada seorang pun di dalam masjid kecuali Ustadz Mulki.
Berarti nggak ada lagi kemungkinan orang lain. Sama dengan tekstual la ilaha illallah. Kalau dikatakan Allahu ilah, Allah adalah zat yang disembah, tidak menunjukkan penafian. Bisa jadi memang Allah yang disembah, tapi bisa jadi juga kalau mau ditaksirkan secara di dalam benak, misalkan ditaksirkan, ya bisa jadi Allah yang disembah memang, tapi bukan hanya Allah, pohon disembah juga, batu disembah. Maka Allah ingin menutup ini semua pentaksiran manusia ini melalui akalnya, ditutup. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadah yang disembah kecuali Allah. Selesai, tidak ada celah sedikit pun. Ayat ini pun begitu. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Allah perintahkan kalian untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Berarti nggak ada kemungkinan lagi untuk peluang bagi selain Allah diberi hak ibadah. Dan tekstual ini berkenaan dengan permasalahan hukum. Kalau begitu dalam permasalahan hukum ini jangan kalian itu berhukum, bertahakum kecuali hanya kepadanya, kepada syariatnya, hukum-hukumnya. Selainnya diperintahkan untuk kufur, sebagaimana dalam surat An-Nisa 60. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Dan sungguh mereka itu telah diperintahkan untuk kufur kepada hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, dzalika dinul qayyim, yaitulah agama yang tegak, agama yang lurus itu yang seperti itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, hanya saja kebanyakan umat manusia ini tidak mengetahuinya. Di sini Allah sifati kebanyakan mayoritas manusia itu berada dalam ketidaktahuan atau kejahilan. Mereka tidak mengetahui. Kalau begitu, karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak layak untuk diikuti. Nah, Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang, ya mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa hal fi ulaika man yastahiqu an yusafa bi annahu huwal ilahul ma'bud wahdahu wa anna ibadatahu wahdahu hiyad dinul qayyim. Dalam ayat yang telah berlalu barusan, apakah ada di antara mereka para legislator yang mengkonsep, merancang, membuat hukum-hukum, menandingi hukum Allah dan menggantikan hukum Allah yang layak untuk disifati sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bahwasanya peribadatan, ketaatan kepadanya itu adalah agama yang lurus? Jawabannya tidak. Subhanallahi wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira. Kata Syekh Asy-Shinqiti, maha suci Allah, Allah ditanzih, disucikan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari segala apa yang telah mereka katakan. Siapa mereka? Adh-dhalimuna, yaitu orang-orang yang zalim. Kenapa mereka disifati dengan sifat kedzaliman di sini? Karena tindakan mereka adalah tindak kesyirikan. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Zalim karena mereka menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa minha qaulu ta'ala inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dalam ayat yang lain Allah katakan hukum itu hanyalah milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bertawakal pada hukum-hukumnya dengan mengikuti, mentaati hukum-hukumnya saja. Maka kalau begitu wa alaihi, hanya kepadanya lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Hanya kepadanya lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Nah, tawakal dalam ketundukan terhadap hukum-hukumnya dan menjalani segala konsekuensi yang ada, walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Hak Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih tinggi untuk kita perjuangkan. Fahal fihi man yastahiqu an yutawakkala alaih. Ada enggak dari mereka yang layak untuk kita bertawakal kepadanya? Wa tufawwad al-umuru ilaihi, dan dipasrahkan segala urusan kepadanya. Wa minha qaulu ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Firman Allah yang lainnya, hukumilah di antara manusia itu dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka. Nah, berarti ketetapan-ketetapan mereka yang mengatur, merancang hukum-hukum, menggantikan hukum Allah, ini adalah hawa nafsu. Kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdarhum, awas, waspadalah.
an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Awas, waspada, hati-hati kamu untuk terfitnah oleh mereka dengan sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Yahudi. Terjadi persengketaan antara sesama Yahudi. Kemudian Yahudi ini tahu bahwasanya konsekuensi hukum itu di dalam kitab mereka tidak berpihak padanya. Maka datang kepada Rasul SAW memberikan jaminan dan harapan untuk beriman, menawarkan kepada Nabi SAW, kami mau beriman, tapi syaratnya tolong menangkan kasus kami menghadapi kaumnya sendiri. Maka jangan sampai terkecoh, dijanjikan dengan keimanan kemudian menghukumi mereka dengan selain apa yang telah Allah tetapkan untuk mereka, dengan berharap atau tamak terhadap keimanan mereka. Sekarang kan banyak dai-dai yang dia tanazul, dia mengalah dari prinsip-prinsip akidah keimanannya dengan harapan katanya agar orang kafir itu bisa menerima kita, dengan ikut berserikat dalam acara-acara perayaan ibadah mereka dengan harapan agar mereka tertarik kepada Islam. Dia korbankan akidahnya dengan suatu harapan yang belum tentu berhasil, sementara akidah dia sudah pasti akan terkorbankan. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Kalau mereka berpaling dari hukum-hukum Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kemudian Allah katakan bahwa kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini secara spesifik turun kepada orang-orang Yahudi. Maka kefasikan di sini adalah kefasikan apa? Kefasikan yang besar. Kefasikan ada dua, fiskun akbar dan fiskun asghar. Kefasikan yang besar dan kefasikan yang kecil. Kefasikan yang besar ini mengeluarkan pelakunya dari iman secara total. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Walaupun ayat ini ya pemberlakuannya secara umum, tapi ketika kita melihat bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi, maka kita ketahui bahwasanya kefasikan di sini adalah kefasikan yang memurtadkan pelakunya. Kemudian Allah lanjutkan ayat, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hanya hukum jahiliyah saja yang mereka inginkan? Di sini dikedepankan afa hukmal jahiliyati yabghun. Objeknya, apakah hukum jahiliyah saja yang mereka inginkan? Tindakan mereka berhukum kepada sebagian hukum jahiliyah Allah hukumi dengan berhukum secara keseluruhan. Seperti di surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada yang aku ibadahi. Orang-orang musyrik Quraisy beribadah ke Allah tidak. Berarti ayat ini gimana nih penerapannya? Kontradiksi nggak dengan wakil faktual yang ada? Secara faktual itu orang-orang musyrik beribadah kepada Allah, tapi Allah kabarkan di situ, la a'budu ma ta'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak beribadah kepada apa yang aku ibadah. Padahal secara faktual mereka beribadah kepada Allah. Di akhir surat Al-Ankabut bahkan dikatakan ikhlas. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu kalau diterjang badai, mereka berdoa beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas? Murni, enggak ada kesyirikan. Kapan? Ya di momen itu. Di momen genting itu mereka benar-benar ikhlas. Allah yang persaksikan. Lah kita siapa yang mempersaksikan keikhlasan kita? Enggak tahu, enggak ada. Tapi dalam ayat itu Allah persaksikan bahwasanya mereka itu ikhlas, sudah beribadah, ikhlas dalam ibadahnya. Tapi di surat Al-Kafirun Allah nafikan segala peribadatan. Kenapa? Karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian perkara dengan kesyirikan yang besar, ini teranggap sama sekali tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Ibadah tidak dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Harus tauhid, harus murni dari kesyirikan. Afa hukmal jahiliyati yabghun.
Ma'ruf bahwasanya Yahudi ya kadang berhukum dengan hukum Allah, kadang tidak, mencampur adukkan. Na'am, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya, lebih bagus hukumnya bagi kaum yang yakin. Fahal fi ulaikal musyarri'ina man yastahiqu an yusafa bi anna hukmahu bima anzalallah wa annahu mukhalifun littiba'il hawa. Kira-kira pada mereka para legislator, perancang syariat dan hukum menggantikan hukum Allah, ada enggak dari mereka yang layak untuk disifati bahwa saya hukumnya itu adalah apa yang Allah turunkan, bahwasanya hukum undang-undang yang mereka letakkan itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Layak enggak? Tidak. Wa anna man tawalla anhu asabahu Allah bi ba'dhi dzunubih, dan bahwasanya yang berpaling dari sebagian hukum para legislator tadi, perancang syariat menggantikan syariat Allah, siapa yang berpaling dari hukum mereka maka layak untuk Allah timpakan dengan musibah. Jawabannya tidak. Li'anna dzunuba la yu'akhad bi jami'iha illa fil akhirah wa annahu la hukma ahsanu min hukmihi liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang paling baik dan terbaik dari hukum Allah kecuali bagi kaum yang yakin. Subhana rabbina wa ta'ala an kulli ma la yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang mengurangi dan menistakan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha qaulu ta'ala inil hukmu illa lillahi yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini sering diulang-ulang. Berarti masalahnya urgen, masalahnya muhkam dan jelas di dalam syariat Allah, di dalam Al-Qur'an. Yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Allah yang menetapkan al-haq pada hukum-hukumnya dan dialah sebaik-baik yang menengahi. Fahal fihi man yastahiqu an yusafa bi annahu yaqusul haqqa wa annahu khairul fasilin. Ada enggak dari mereka yang layak disifati dengan sifat tersebut? Jawabannya tidak. Kalau begitu tidak boleh untuk kita pertuhankan mereka dari sisi kita benarkan, kita imani, kita ikuti syariat yang mereka tetapkan, melengsarkan dan mengganti syariat Allah. Wa minha qaulu ta'ala afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah kepada selain Allah aku mencari hakim, merujuk terhadap hukum-hukumnya, sementara Allah lah yang telah menurunkan kepada kalian kitab itu mufassala, terperinci, yang harusnya kalian pergunakan untuk menentukan hukum-hukum. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang diturunkan, didatangkan kepada mereka kitab itu, mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an itu memang diturunkan dari Allah dengan hak. Kalau begitu fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang mumtarin, yang berbuat melampaui batas, mengada-ngadakan kedustaan. Dengan apa? Dengan kalian berhukum kepada selain hukumnya, merujuk kepada selain hukumnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna sudah tetap aturan dan ketetapan Allah, hukum-hukumnya dengan penuh kebenaran dan keadilan. Kalau begitu hukum Allah saja yang berhak untuk ditegakkan, mengatur makhluknya. Fahal fi ulaikal madhkurin man yastahiqu an yusafa bi annahu alladhi anzala hadzal kitaba mufassala. Coba tengok mereka itu yang membuat dan merancang hukum-hukum para legislator, ada enggak dari mereka yang berhak disifati bahwa mereka telah menurunkan Alkitab secara terperinci? Nah, kalau kita lihat bagaimana mereka para dewan legislator, ya orang-orang yang bahkan sebagiannya fasik, sebagiannya orang-orang yang tidak kredibel, kemudian menentukan, merancang hukum, menetapkan, dan kita diatur dengan hukum-hukum orang-orang seperti mereka. Alladzi yashhadu ahlul kitabi annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ada enggak dari mereka itu yang dipersaksikan bahwasanya aturan mereka itu memang turun dari Allah? Wa bi annahu tamat kalimatuhu sidqan wa adla, ay sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Benar, jujur dalam segala khabarnya dan adil dalam hukum-hukumnya. Ada tidak? Tidak. Wa annahu la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ada tidak dari mereka yang tidak tergantikan aturan dan hukumnya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Jawabannya tidak ada dari mereka yang seperti itu. Subhana rabbina ma a'zamahu wa ma ajalla sya'nahu. Maha suci Allah, betapa agungnya dan betapa mulianya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak layak untuk kemudian dipersekutukan pada hukum-hukumnya, apalagi dilengsarkan hukumnya, digantikan dengan hukum-hukum selainnya. Wa minha qaulu ta'ala qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakan kepada mereka, tidakkah kalian melihat apa yang Allah turunkan untuk kalian berupa rizki, kemudian dari rizki Allah kalian pilah-pilah, kalian jadikan di antaranya haram, di antaranya halal, padahal Allah tidak atur, tidak tentukan yang demikian. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakan kepada mereka, kalian dapat izin dari mana? Apakah Allah memberikan izin kalian atas yang demikian, atau kalian itu mengandang-andangkan kedustaan? Fahal fi ulaikal madhkurin. Di setiap ayat Syekh mengatakan, coba lihat apakah pada mereka ada sifat-sifat yang mereka itu dengan sifat-sifat tersebut layak untuk diposisikan sebagai sosok-sosok yang mengatur dan menetapkan hukum bagi manusia. Fa hal fi ulaikal madhkurin man yastahiqu an yusafa bi annahu huwallazi yunzilu rizqa lil khalaiq. Ada enggak dari mereka yang tersifati sebagai pemberi rizki bagi seluruh makhluk? Enggak ada. Wa annahu la yumkinu an yakuna tahlil wa la tahrim illa bi idnih. Nah, ada enggak dari mereka yang penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu itu tidak boleh kecuali melalui persetujuannya? Jawabannya enggak ada. Li'anna minad daruri anna man khalaqar rizqa wa anzalahu huwa alladhi lahu at-tasarruf fihi bit-tahlili wat tahrim. Termasuk dari perkara yang sangat bisa dinalar dan darurat untuk bisa dinalar, bahwasannya zat yang menciptakan rizki dan menurunkannya kepada makhluknya, dia pula yang berhak untuk bertindak dalam menetapkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Subhanahu jalla wa ala an yakuna lahu syarikun fit tahlili wat tahrim. Maha suci Allah untuk ada di sana serikat yang menghalalkan dan juga mengharamkan. Terakhir, wa minha qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Fa hal fihi man yastahiqqul wasf bidzalika subhanahu rabbina wa ta'ala an dzalika. Nah, jadi bahasan yang kita baca pada pagi ini mempertegas betapa besarnya permasalahan ini dan daruratnya permasalahan ini untuk dikaji dan diketahui, karena kejahilan pada permasalahan ini adalah kejahilan pada permasalahan tauhid ibadah. Hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Al-Qur'an yang tersusun di rak-rak itu hujah, yang terpajang, tersimpan di lemari-lemari di rumah-rumah kita semua hujjah. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Kamu baca, kamu enggak baca, ya urusanmu. Hujjah Allah tegak lah kemana saja. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup enggak pernah tadi buka itu Al-Qur'an. Sudah diterjemahkan secara harfiah. Walau secara harfiah Al-Qur'an itu bisa dipahami. Kan ada itu terjemahan perkata, ada enggak? Apalagi sekarang ada aplikasi, berbagai macam aplikasi yang memudahkan kita untuk mengakses itu semua. Tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Diberi akal manusia untuk memikirkan itu semua. Nah, dari bahasan masih terlalu panjang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Nah. Ya. Bagaimana kita menyikapi ada di luar tertentu yang berkaitan kepada dakwah salam dan lantangnya berbicara bahwasanya ideologi Pancasila itu sudah selesai masalahnya. Terus lalu mereka mengajak pesta demokrasi sudah dilakukan. Sebuah pemikiran, ideologi apapun itu yang bertentangan dengan Islam maka batil.
Untuk mengetahui yang demikian, ya perlu melihat kepada hakikatnya. Seperti apa? Bagaimana kelahirannya? Seperti apa fungsionalnya? Seperti apa pemberlakuannya? Siapa pencetusnya? Ini semua kalau kita pelajari secara utuh akan menunjukkan bahwasanya sangat memaksakan kalau mau dibawa kepada makna Islami. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang menyangka bahwasanya ideologi yang ada itu adalah mencocoki Islam dan telah selaras dengan nilai-nilai Islam, maka dia kurang baca bagaimana sejarah berdirinya dan hakikat serta fungsionalnya. Seperti itu. Sudah boleh mengambil ilmu dari mereka. Ghasyas, mereka penipu umat. Nah,